Pernah nggak sih kamu merasa bersalah karena marah? Atau justru kamu terlalu sering menahan marah sampai akhirnya meledak sendiri? Hari ini kita bakal bahas hal yang jarang dibicarakan, bahwa sebenarnya kita perlu marah sesekali. Dan bukan, marah itu nggak selalu buruk, loh. Selama ini, marah kerap dipandang sebagai emosi negatif yang harus dihindari atau ditekan. Dalam banyak budaya, terutama budaya timur, kemarahan dianggap tidak sopan, destruktif, dan bertentangan dengan norma kesabaran atau ketenangan batin. Namun, apakah benar bahwa kemarahan selalu buruk? Faktanya, marah adalah bagian alami dari spektrum emosi manusia. Sama seperti rasa senang, takut, atau sedih, kemarahan punya peran penting dalam menjaga kesehatan mental, hubungan sosial, dan keseimbangan hidup seseorang. Di video ini, kita akan membahas alasan mengapa kita perlu marah sesekali. Bukan untuk melampiaskannya secara merusak, tetapi untuk memahami, menerima, dan mengekspresikannya secara sehat. Mengapa kita perlu marah sesekali? Apa itu marah? Kemarahan adalah reaksi emosional terhadap ancaman, ketidakadilan, atau rasa frustrasi. Menurut American Psychological Association, kemarahan merupakan emosi karakteristik yang melibatkan antagonisme terhadap seseorang atau sesuatu yang dirasakan telah dengan sengaja menyakiti. Marah adalah emosi yang muncul saat kita merasa terancam, disakiti, atau diperlakukan gak adil. Marah adalah bentuk antagonisme yang muncul karena kita merasa disakiti dengan sengaja. Tapi ingat, marah itu alami, sama seperti rasa senang, takut, atau sedih. Marah itu bagian dari sistem emosi kita. Zaman dulu, manusia marah buat bertahan hidup. Kalau ada ancaman, marah bikin kita berani melawan. Kata Carver dan Harmon Jones, marah itu bukan cuma buat melawan, tetapi juga dorongan buat maju dan menghadapi masalah. Jadi, marah bisa jadi bahan bakar kita untuk bertindak. Kemarahan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, dari ekspresi verbal yang tegas hingga tindakan agresif yang merusak. Namun, tidak semua bentuk kemarahan berdampak negatif. Secara evolusioner, marah adalah bagian dari sistem pertahanan diri ketika manusia purba menghadapi ancaman. Kemarahan memicu respons fight melawan yang melibatkan aktivasi sistem saraf simpatik, jantung berdetak lebih cepat, otot tegang, dan fokus meningkat. Dalam sebuah studi oleh Carver Harmon Jones tahun 2009, ditemukan bahwa kemarahan justru memiliki korelasi dengan approach motivation, yaitu sebuah dorongan untuk mendekati, mengatasi, atau menghadapi tantangan. Artinya, marah bisa menjadi energi untuk bertindak, bukan hanya reaksi untuk menghindari. Faktanya, marah bisa meningkatkan kejelasan dan asertivitas. Penelitian lain dari Tamir dan Gross menunjukkan, orang yang marah bisa jadi lebih fokus dan tegas. Kemarahan bisa bantu kita menyampaikan kebutuhan, menetapkan batasan, bahkan menjaga harga diri. Dalam konteks sosial, marah bisa membantu individu menetapkan batasan, mempertahankan harga diri, atau menolak ketidakadilan. Kemarahan yang diungkapkan secara sehat membantu mencegah penumpukan emosi negatif seperti dendam, kesedihan, atau rasa bersalah. Misalnya, kamu dimanfaatkan terus oleh tema dan kamu mulai marah. Itu tandanya kamu butuh dihargai, bukan jadi orang yang terus mengalah. Tapi gimana kalau kita terlalu sering menahan marah? Menurut studi tahun 2013, orang yang sering menekan emosi, termasuk marah, punya risiko kematian lebih tinggi. Serius, bukan cuma fisik, mental pun kena. Tekanan marah yang gak keluar bisa berubah jadi stres, cemas, bahkan depresi. Mengapa menekan kemarahan bisa berbahaya? Masyarakat seringkali mendorong individu untuk tetap tenang atau tidak marah. Namun, represi emosi terutama kemarahan dapat berdampak buruk. Menurut jurnal Emotion Suppression and Mortality Risk over 12 Years tahun 2013, Grossar kematian, penekanan emosi negatif, termasuk kemarahan, dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi dan kanker. Penelitian ini menyimpulkan bahwa orang yang menekan emosi memiliki risiko kematian lebih tinggi daripada mereka yang mampu mengekspresikannya secara adaptif. Selain dampak fisik, represi kemarahan juga berkontribusi pada kecemasan, depresi, dan masalah hubungan interpersonal. Marah juga bisa jadi sebagai bentuk perlindungan diri. Kalau kita nggak marah saat harga diri dilanggar, orang bisa terus-terusan melewati batas. Dalam psikologi, ini disebut self-protective anger atau kemarahan yang muncul buat menjaga integritas pribadi. Salah satu alasan utama
Mengapa kita perlu marah? Adalah untuk melindungi diri sendiri ketika seseorang melewati batas, mengeksploitasi kita, atau membuat kita merasa tidak dihargai. Kemarahan muncul sebagai alarm moral. Emosi ini memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai, prinsip, atau kebutuhan kita. Dalam psikologi, ini disebut sebagai self-protective anger, yaitu kemarahan yang muncul untuk mempertahankan integritas pribadi. Penelitian oleh Averill tahun 1983 menemukan bahwa dalam lebih dari 70% kasus, kemarahan berkontribusi pada resolusi masalah sosial secara positif, bukan destruktif. Bukan cuma buat diri sendiri, marah juga bisa membentuk perubahan sosial. Bayangkan, apa jadinya dunia kalau orang-orang seperti Martin Luther King atau aktivis lingkungan gak pernah marah terhadap ketidakadilan? Penelitian menunjukkan, kemarahan moral bisa mendorong aksi kolektif dari demonstrasi sampai kampanye global. Kemarahan tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga kolektif. Emosi ini seringkali menjadi pemicu perubahan sosial dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Contoh historisnya meliputi perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat, aksi lingkungan yang dipicu kemarahan terhadap eksploitasi alam. Penelitian oleh Van Zomeren et al. Tahun 2004 menunjukkan bahwa kemarahan moral menjadi motivator kuat dalam tindakan kolektif. Emosi ini mendorong masyarakat untuk menuntut keadilan, memperjuangkan perubahan, dan membela yang lemah. Banyak budaya melatih laki-laki untuk lebih ekspresif saat marah. Sementara perempuan sering diminta mengalah atau bersabar. Hal ini menciptakan ketimpangan ekspresi emosi yang berdampak pada kesehatan mental. Penelitian oleh Thomas tahun 2005 menunjukkan bahwa perempuan lebih mungkin mengalami internalized anger yang berkontribusi pada depresi. Oleh karena itu, penting bagi semua gender untuk belajar mengekspresikan marah secara sehat, tapi tentu aja. Marah yang sehat itu bukan asal teriak atau meledak. Marah membantu kita mengenal diri sendiri. Emosi adalah cermin dari nilai dan kebutuhan internal kita. Ketika marah, kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya saya rasakan? Nilai atau kebutuhan apa yang sedang dilanggar? Apa pesan yang ingin saya sampaikan? Kemarahan yang diungkapkan secara sehat berkaitan dengan lebih rendahnya tingkat stres kronis, hubungan interpersonal yang lebih jujur, dan terbuka, pengurangan gejala depresi melalui pelepasan emosi, tertahan rasa kontrol yang lebih besar terhadap hidup. Apakah kita perlu marah? Jawabannya adalah ya, sesekali dan dengan cara yang tepat. Menahan marah terus-menerus sama merusaknya dengan meledakannya tanpa kontrol. Marah yang disalurkan secara sehat adalah tanda kedewasaan emosional dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Marah bukan dosa, marah bukan kelemahan. Marah adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang penting buat kita. Sesekali kita perlu marah, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali. Marah bukan musuh. Ia adalah alat komunikasi, perlindungan diri, dan bahkan bahan bakar perubahan sosial. Daripada menekan atau melampiaskan secara merusak, kita bisa belajar mengenali, memahami, dan menyuarakan kemarahan kita dengan cara yang bijak. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Kamu juga bisa share video ini ke temanmu yang butuh belajar mengelola marah. Kalau kamu pernah punya pengalaman marah yang membebaskan atau menyembuhkan, share di komentar ya. Kita belajar bareng di sini. Marah dengan bijak, hidup lebih sehat.